Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmanur Laili dari kelas 4 Perbankan Syariah A, NIM 19 17 20 20 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ulangan tengah semester mata kuliah Ekonometrika. Nah, di sini terdapat 3 soal yang akan saya kerjakan melalui aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai soal korelasi produk momen. Jadi di sini ada 2 poin ya. Yang pertama yaitu seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi atau hubungan antara pendapatan masyarakat dengan besarnya tabungan di Desa Sumberjo. Nah, kemudian poin yang kedua, penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 10 kepala keluarga. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, di sini ada data-data di mana yang pertama ada tabungan yang dihitung secara per bulan dan juga pendapatan yang dihitung juga secara per bulan. Baik, langsung saja kita coba hitung melalui aplikasi SPSS. Jadi di sini saya sudah menginput data yang ada di dalam soal menggunakan Excel. Jadi nantinya agar lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengklik variabel view yang ada di sebelah pojok bawah ya. Ya, di sini. Nah, terus kita masukkan variabel pertama. Di sini saya tulis tabungan ya. Tabungan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk variabel kedua di sini saya tulis pendapatan. Ya, pendapatan. Nah, kemudian untuk labelnya saya tulis simpanan. Kemudian dan untuk label pendapatan saya tulis hasil pendapatan. Selanjutnya untuk measure-nya kita buat nominal. Nah, untuk kedua variabel ya, jadi atas bawah itu sama-sama nominal ya. Kemudian setelah itu kita masuk kepada data view dan di sini sudah tercatat sebagai tabungan dan juga pendapatan. Oke, kemudian langsung saja kita copy datanya yang ada di Excel. Kita copy datanya, kemudian kita paste. Dan untuk pendapatan, untuk variabel pendapatan di sini juga sama ya, kita copy, kemudian paste. Kita paste dan nah, kemudian di sini
sudah lengkap ya untuk data-datanya antara tabungan dan juga pendapatan. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari korelasi product moment. Kita klik analyze, kemudian correlate, lalu bifaren, kemudian kita pindahkan ini kepada variables. Kita pindahkan. Nah, untuk koefisien korelasinya kita buat di sini persen, ya, persen. Nah, kita klik, kita juga klik style, kemudian kita centang. Oke. Nah, inilah hasil dari korelasi product moment, di mana di sini diketahui bahwa untuk korelasi persennya itu untuk simpanan adalah 0,981 dan untuk hasil pendapatan juga sama 0,981. Nah, untuk signifikansinya adalah 0,000 dan untuk hasil pendapatan juga sama 0,000 dan untuk sampelnya adalah 10 ya. Jadi itulah jawaban dari soal korelasi product moment. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis dari soal korelasi product moment. Baik, langsung saja. Dari hasil analisis korelasi product moment, data pada tabel correlation menunjukkan nilai R sama dengan 0,981. Kemudian banyaknya N atau sampel sama dengan 10. Kemudian probabilitas atau signifikansi dua arah yakni sebesar 0,000. Kemudian korelasi di sini berjumlah 0,981 atau 98%, di mana angka 98% ini menunjukkan bahwa korelasi antara tabungan dengan pendapatan itu sangat kuat. Kemudian hipotesis statistik, di mana yang pertama di sini ada HO. HO di sini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan. Kemudian yang kedua di sini ada HA, di mana HA ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan. Kemudian selanjutnya menentukan tingkat signifikansi atau taraf signifikansi yang disyaratkan, yaitu menggunakan A sama dengan 5% atau 0,05. Nah, 0,05 di sini adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Kemudian yang selanjutnya di sini nilai signifikansi SPSS itu sebesar 0,000. Kemudian kriteria pengujian di sini yang pertama yaitu jika nilai signifikansinya atau sig itu lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05, maka HO ini ditolak. Kemudian
jika nilai signifikansinya atau sig itu lebih besar daripada taraf signifikansi yang disyaratkan, yaitu 0,05, maka HO otomatis diterima. Nah, jadi kesimpulan daripada hipotesis dalam soal korelasi produk momen di sini bahwa ada korelasi secara signifikan antara tabungan per bulan dan juga pendapatan per bulan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal kedua mengenai korelasi Range-Spearman. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal korelasi Range-Spearman. Jadi di sini sudah ada satu poin yang mencakup keseluruhan soal. Jadi diambil secara acak sebanyak 12 orang mahasiswa yang menempuh mata kuliah matematik dan juga statistik. Nah, nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua nilai. Yang pertama nilai matematik. Di sini nilai matematik mendapat variabel X, di mana data-datanya di sini ada 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80, dan juga 100. Di sini terdapat 12 data ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada nilai statistik, di mana nilai statistik mendapat variabel Y. Nah, data-datanya di sini ada 30, 35, 38, 40, 50, 45, 65, 60, 75, 80, 85, dan juga 90. Oke, baik, langsung saja kita coba hitung untuk soal korelasi Range-Spearman tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa di sini sudah saya input di Excel untuk data-data yang akan kita hitung melalui aplikasi SPSS. Nah, di sini terdapat 12 data mahasiswa untuk nilai matematika dan juga nilai statistika. Baik, langsung saja kita hitung. Seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik variable view di sebelah kiri bawah. Kemudian kita tulis untuk variabel pertama yakni variabel matematik. Jadi kita tulis matematik. Dan yang kedua di sini kita tulis variabel statistik. Variabel statistik. Nah, untuk labelnya kita tulis nilai matematik. Dan yang kedua juga kita tulis nilai statistik. Nilai matematik dan nilai statistik. Nah, untuk measure-nya kita buat seperti biasa, yaitu nominal. Begitu juga yang bagian bawah kita tulis nominal. Selanjutnya kita langsung masuk ke data view.
data view. Kemudian kita copy data yang ada di Excel yang tadi sudah kita siapkan ya ke aplikasi SPSS. Nah, kita copy untuk data matematik terlebih dahulu. Kita copy, kemudian paste. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data statistik. Juga sama, kita copy kemudian paste. Nah, di sini sudah lengkap semua ya antara data, nilai matematik dan juga statistik. Kemudian, untuk menghitung korelasi range Spearman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik Analyze, lalu Correlate, lalu kita klik Wave Rate, kemudian kita pindahkan. Nah, karena kita akan menghitung korelasi range Spearman, maka yang kita centang di sini adalah Spearman. Ya, kita centang. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, inilah hasil dari korelasi range Spearman, di mana korelasi range Spearman di sini adalah 0,975 dan signifikansinya adalah 0,000 dan N-nya atau banyaknya data ada 12. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis daripada soal korelasi range Spearman, di mana di sini yang pertama yaitu korelasi, di mana korelasi di sini itu berjumlah 0,975 atau 98%, di mana 98% ini menunjukkan bahwa korelasi antara matematik dan juga statistik itu sangat kuat. Kemudian yang kedua di sini hipotesis statistik, di mana yang pertama adalah HO, di mana HO ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara matematik dan juga statistik. Kemudian yang kedua di sini ada HA, di mana HA ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara nilai ujian dengan statistik. Kemudian selanjutnya yaitu nilai signifikansi atau sig yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05, sehingga HO otomatis ditolak. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan hipotesis tersebut menunjukkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara matematik dan juga statistik. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab soal yang terakhir mengenai korelasi data kualitatif. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal korelasi data kualitatif. Sama seperti sebelumnya, di sini ada satu poin yang mencakup keseluruhan. Jadi, Direktur Sumber Daya Manusia sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka diadakan penilaian terhadap kerajinan dari 50 orang pekerja
dan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di dalam tabel. Yang pertama terdapat asal pekerja yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam kota dan juga luar kota. Kemudian di sini juga ada tingkat kerajinan, di mana tingkat kerajinan di sini terbagi menjadi dua, yaitu rajin dan juga kurang rajin. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca ya data-data yang ada di kolom. Kemudian yang terakhir di sini ada jumlah. Baik, langsung saja kita mencoba untuk menjawab soal korelasi data kualitatif. Nah, untuk lebih mempermudah dalam proses pengerjaan soal, di sini saya sudah membuat beberapa kategori di Excel. Yang pertama yaitu untuk pekerja di dalam kota. Kemudian yang kedua di sini adalah untuk pekerja di luar kota. Dan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kerajinan pekerja dengan asal daerah ini, maka langsung saja ya. Yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu agar lebih mempermudah proses perhitungan. Kemudian yang kedua, di sini kita akan buat yang di dalam kota terlebih dahulu. Nah, untuk tingkat kerajinan di dalam kota ini berjumlah 7 orang. Kodenya adalah 1. Dan asal pekerja ada di dalam kota. Kita tulis di dalam kota. Kemudian kode di dalam kota ini juga sama, yaitu 1. Kemudian selanjutnya kita buat yang untuk yang kurang rajin. Di sini ada 8 orang. 8 orang. Kemudian di bagian kode kita tulis 2. Kemudian untuk asal pekerja di sini masih di dalam kota ya. Jadi kode di dalam kota juga masih sama, yakni 1. Kemudian kita lanjut ke kategori luar kota. Nah, di sini yang rajin itu ada sekitar 23 orang. Kemudian kodenya 1. Kemudian untuk kita tulis di sini luar kota. Kemudian kode di sini kita tulis 2. Dan yang terakhir di sini ada kategori kurang rajin. Di sini ada 12 orang dan kodenya di sini kita tulis 2. Kemudian asal pekerja di sini masih luar kota.
Selanjutnya kode terakhir di sini kita tulis 2. Nah, kemudian kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, seperti biasa, yang pertama kita klik variable view. Kemudian kita masukkan variabelnya. Yang pertama adalah kerajinan, dan yang kedua adalah asal pekerja. Kemudian kita ganti di bagian desimalnya dengan 0. Begitu juga bawahnya. Kemudian kita lanjut ke labelnya ya. Di sini saya buat labelnya itu tingkat kerajinan, dan untuk yang pertama itu tingkat kerajinan, dan label yang kedua ada asal pekerja. Dan untuk measure-nya kita ganti. Measure-nya kita ganti menjadi nominal seperti biasa ya, nominal. Begitu juga bawahnya kita ganti menjadi nominal. Nah, kemudian untuk values-nya, kita buat kodenya. Yang pertama, untuk kode di sini kita tulis 1. Kemudian untuk labels-nya kita tulis rajin. Di sini kita tulis rajin. Kemudian kita add. Kemudian kita tulis lagi ya untuk kode. Di sini kita tulis 2. Untuk labels kurang rajin. Kemudian kita add. Selanjutnya untuk values yang kedua 1. Untuk labels di sini dalam kota ya. Untuk labels itu dalam kota. Kemudian kita add. Selanjutnya kita tulis lagi untuk kode di sini kita tulis 2. Nah, untuk kode yang kedua ini mengarah pada labels luar kota. Jadi bawahnya kita tulis luar kota. Kemudian kita add kembali, dan jika sudah selesai kemudian kita kembali ke data view. Nah, di sini yang kita masukkan adalah Excel di bagian coding. Nah, langsung saja kita copy hingga ke bawah. Kita copy, kemudian paste. Selanjutnya juga sama untuk asal pekerja, kita copy di Excel, kita copy untuk codingnya, kemudian kita paste.
ke aplikasi SPSS. Nah, jika sudah lengkap semuanya, langsung saja yang pertama kita klik analyze. Kemudian kita cari tulisan deskriptif statistik. Kemudian kita pilih close tabs. Selanjutnya kita masukkan tingkat kerajinan di bagian rows. Tingkat kerajinan kita tulis, kemudian asal pekerjaannya ini kita masukkan di bagian kolom. Kalau sudah, kita cari tulisan statistics, kita cari, kemudian pastikan untuk memilih chi-square. Kita pilih chi-square dan nominalnya adalah kontingensi koefisien. Kemudian kita klik continue. Kemudian pada bagian cells kita pastikan untuk corns-nya kita pilih observed. Dan percentage-nya adalah rows. Kemudian kita klik continue dan langsung kita klik OK. Dan inilah hasil dari korelasi data kualitatif. Di sini teman-teman bisa baca dan pahami terlebih dahulu. Menurut Singgah Santoso, pedoman dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square dapat dilakukan dengan cara melihat nilai tabel output chi-square test dari hasil data SPSS. Nah, dalam pengambilan keputusan uji chi-square
dapat berpedoman pada dua hal, yakni membandingkan antara esim sig dengan batas kritis yaitu 0,05 atau dapat juga dengan cara membandingkan antara nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel pada signifikansi 5%. Kemudian di dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan nilai signifikansi atau esim sig. Di sini yang pertama yaitu jika nilai esim sig itu kurang dari 0,05 maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Kemudian yang kedua di sini jika nilai esim sig itu lebih dari 0,05 maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Nah, pengambilan keputusan dan kesimpulan hasil uji chi-square ini itu berdasarkan pada output di atas dan diketahui nilai esim sig pada UI person chi-square adalah 0,208. Nah, karena nilai esim sig-nya itu 0,208 yang mana di sini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA otomatis ditolak. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal pekerja. Nah, pada pengambilan keputusan berdasarkan nilai chi-square ini, yang pertama yaitu jika nilai chi-square hitung itu lebih dari chi-square tabel, maka artinya itu HO ditolak dan HA diterima. Kemudian yang kedua, jika nilai chi-square hitung itu kurang dari chi-square tabel, maka artinya di sini HO diterima dan HA ditolak. Kemudian berdasarkan tabel output chi-square test diketahui bahwa nilai chi-square hitung adalah 1,587. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai chi-square tabel untuk DF itu sama dengan 1 pada signifikansi A yaitu 5% atau 0,05 pada distribusi nilai chi-square tabel statistik. Nah, maka ditemukan bahwa nilai chi-square tabel itu sebesar 3,841. Nah, karena nilai chi-square hitungnya itu 1,587 yang mana kurang dari chi-square tabel, maka sebagian besar dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Dan dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal pekerja. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta kekeliruan di dalam video ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.